koin NFT potensial dan berita terkini. Alhamdulillah channel Meta Crypto telah mencapai 100 subscriber pertama. Di sini Mimin bersyukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sobat Meta Crypto yang telah support channel ini, dan bagi Sobat yang baru mampir, dukungannya juga dibutuhkan untuk pengembangan channel ini ke depannya. Sehingga Mimin bisa terus berkarya untuk menyajikan info yang bermanfaat bagi Sobat semuanya. Halo Sobat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan salam cuan bagi semuanya. Video kali ini adalah review singkat Mimin mengenai 3 koin NFT terbaik dan berita kripto terkini di akhir video. Sebelumnya kita ke Outlook Cryptocurrency dulu. Hari ini 17 April 2022. Kapitalisasi pasar kripto global adalah 1,88 triliun dolar, naik 0,06% dari hari terakhir. Total volume pasar kripto selama 24 jam terakhir adalah 49,02 miliar dolar. Turun 12,64%. Harga Bitcoin saat ini 40.387,10 dolar turun 0%, market cap lebih dari 767 miliar dolar. Volume transaksi dalam 24 jam lebih dari 16 miliar dolar, turun 13,03%. Harga 15 besar cryptocurrency berdasarkan market cap yang mengalami kenaikan terbesar adalah Polkadot yaitu naik 1,43%. 20 besar kripto trending, hampir semua mengalami penurunan. Kenaikan paling besar dalam 24 jam adalah Jasmy Coin yaitu 12,82%. Selama sekitar 1 tahun terakhir, ada sedikit pematangan di ruang NFT. Ekosistem proyek NFT yang lebih lama mulai tumbuh, menghasilkan penciptaan koin NFT. Dalam komunitas masing-masing, mayoritas kripto asli ini digunakan sebagai bentuk pembayaran. Mereka juga kadang-kadang menampilkan kepemilikan dan hak suara. Kapitalisasi pasar kripto NFT saat ini sekitar 31 miliar dolar. Kapitalisasi pasar total semua kripto hampir mencapai 2 triliun dolar. Akibatnya, kripto NFT menyumbang kurang dari 2% dari total pasar kripto. Menunjukkan bahwa industri ini masih dalam tahap awal. Ada 3 proyek yang telah mendapatkan momentum. Sobat harus mengawasinya jika tertarik untuk mengambil cuan dari apapun yang berhubungan dengan NFT. Mari kita simak ulasan Mimin berikut, mengapa ketiga koin tersebut bisa menjadi investasi terbaik di bidang ini. Koin pertama adalah ApeCoin. ApeCoin mendukung koleksi NFT Bored Ape Yacht Club. Sejak desas-desus tahun lalu tentang NFT, koleksi ini telah berkembang pesat menjadi ekosistem digital, dan merupakan koleksi NFT blue chip terbesar di dunia. ApeCoin adalah mata uang asli Bored Ape Yacht Club. ApeCoin DAO adalah entitas yang bertanggung jawab atasnya. Rencananya sebagian besar masih belum diketahui, namun, itu harus terdiri dari komunitas virtual, metaverse, dan mungkin game play to earn. Meskipun hype, koin ini masih dianggap sebagai investasi berisiko tinggi. Mereka belum memberikan banyak hal selain video promo berkualitas tinggi. Namun, dengan sumber daya dan reputasi Yuga Labs, mudah untuk melihat proyek ini lepas landas. Jika ini terjadi, ApeCoin dapat dengan cepat menjadi salah satu kripto NFT teratas yang harus dimiliki. ApeCoin juga baru dirilis pada akhir Maret lalu, dan mengingat bagaimana ia mendorong dirinya ke peringkat coin market cap dalam hitungan minggu. Itu bisa menjadi investasi yang berharga. Harga ApeCoin saat ini adalah 12,15 dolar, turun 1,05% dalam 24 jam terakhir. Dengan volume perdagangan 24 jam lebih dari 302 juta dolar, kapitalisasi pasar lebih dari 3,3 miliar dolar. Token ApeCoin mencapai harga tertingginya pada 18 Maret 2022 ketika diperdagangkan pada level tertinggi sepanjang masa di 17,94 dolar. Harga terendah sejak itu, ATH, adalah 9,55 dolar, siklus rendah. Harga tertinggi sejak cycle low terakhir adalah 15,52 dolar, siklus tinggi. Berdasarkan data analisis teknikal pola bagan ApeCoin dalam 1 jam menunjukkan tren kenaikan dan akan mencapai 13 dolar secepat mungkin. Berdasarkan data analisis wallet investor, peningkatan jangka panjang ApeCoin bisa diharapkan, prognosis harga dalam setahun akan menjadi sekitar 13,427 dolar,
atau potensi penghasilan sekitar 11,31%. Grafik prediksi harga ApeCoin jangka pendek untuk hari berikutnya menunjukkan pergerakan datar stabil, namun grafik prediksi harga jangka panjang terlihat mengalami kenaikan. Berdasarkan data analisis 30 hari terakhir ApeCoin menunjukkan sentimen bullish. Koin kedua adalah Decentraland Mana. Decentraland adalah proyek metaverse populer lainnya. Ini lebih mirip dunia digital daripada game. Pengguna dapat nongkrong di Decentraland, menghadiri acara virtual, dan membeli barang. Pembelian aset digital terakreditasi untuk daya tarik platform yang tersebar luas. Untuk avatar mereka, pengguna dapat membeli dan menjual tanah digital, perkebunan, dan perangkat yang dapat dikenakan. Decentraland mendapat banyak manfaat dari fakta bahwa banyak orang menganggapnya sebagai salah satu proyek metaverse teratas. Karena semakin banyak orang memasuki pasar, itu akan dianggap sebagai tempat yang alami untuk memulai. Ini sangat berguna dalam industri baru seperti metaverse. Jika ruang DeFi menjadi lebih populer, Mana bisa menjadi salah satu kripto NFT teratas yang harus dimiliki. Harga koin Decentraland Mana saat ini adalah $2,15, naik 0,92% dalam 24 jam terakhir. Dengan volume perdagangan 24 jam lebih dari $187 juta, kapitalisasi pasar lebih dari $3,9 miliar. Token Mana mencapai harga tertingginya pada 25 November 2021 ketika diperdagangkan pada level tertinggi sepanjang masa di $5,85. Harga terendah sejak itu, ATH, adalah $1,72, siklus rendah. Harga tertinggi sejak cycle low terakhir adalah $3,55, siklus tinggi. Berdasarkan data analisis teknikal pola bagan seperti dalam gambar. Tampaknya menghadapi support yang lemah dan bisa naik secara relatif. Berdasarkan data analisis wallet investor, peningkatan jangka panjang token Mana bisa diharapkan, prognosis harga dalam setahun akan menjadi sekitar $4,694. Atau potensi penghasilan sekitar 119,03%. Grafik prediksi harga token Mana jangka pendek untuk hari berikutnya menunjukkan penurunan, namun grafik prediksi harga jangka panjang terlihat mengalami kenaikan. Berdasarkan data analisis 30 hari terakhir token Mana menunjukkan sentimen bearish. Koin terakhir adalah The Sandbox. Sandbox dibangun di atas Ethereum. Pemain dapat membeli atau menyewa rumah simulasi dalam inisiatif ini. Dan fitur ini menyoroti sifatnya yang terdesentralisasi. Mengintegrasikan realitas virtual dengan teknologi blockchain mendorong dan membedakan kedua kerangka kerja ini. Sandbox memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengaktifkan konten yang dibuat pengguna dan tokenomic. Beberapa plot tanah dapat digabungkan untuk membentuk estate. Ini adalah pengelompokan tanah yang memiliki tema serupa. Token SAN dapat digunakan sebagai tiket untuk memasuki land dan estate. Karena konten Sandbox bergantung pada kreativitas pemainnya, ini membuatnya benar-benar tidak terbatas. Harga token SAN saat ini adalah $2,79, turun 1,35% dalam 24 jam terakhir. Dengan volume perdagangan 24 jam lebih dari $233 juta, kapitalisasi pasar lebih dari $3,2 miliar. Token SAN mencapai harga tertingginya pada 25 November 2021 ketika diperdagangkan pada level tertinggi sepanjang masa di $8,42. Harga terendah sejak itu, ATH, adalah $2,58, siklus rendah. Harga tertinggi sejak cycle low terakhir adalah $4,86, siklus tinggi. Berdasarkan data analisis teknikal pola bagan seperti dalam gambar. Struktur pergerakan SAN di setiap periode mirip dengan kegagalan plafon saluran dan terlihat tumbuh 1000%. Prediksi pada September 2022, SAN tampaknya akan mencapai batas harga $8 lagi, melampaui target $80 untuk 2 tahun ke depan. Berdasarkan data analisis wallet investor, peningkatan jangka panjang token SAN bisa diharapkan, prognosis harga dalam setahun akan menjadi sekitar $6,655. Atau potensi penghasilan sekitar 138,02%. Grafik prediksi harga jangka pendek untuk hari berikutnya menunjukkan penurunan. Namun grafik prediksi harga jangka panjang untuk bulan dan tahun berikutnya terlihat mengalami kenaikan.
Berdasarkan data dari 17 April 2022 pukul 14.58, sentimen prediksi harga The Sandbox secara umum adalah bearish. Berita utama kripto hari ini adalah Bank Sentral Brasil telah mengkonfirmasi bahwa lembaga tersebut akan menjalankan uji coba mengenai implementasi mata uang digital Bank Sentral, CBDC, yang diusulkan, Real Digital. Roberto Campos Neto, Presiden Bank, juga menyatakan bahwa tes baru ini akan mencakup pasokan tetap dari token yang disebutkan, dan perincian percontohan ini akan dieksekusi selama 6 bulan terakhir tahun ini. Sobat Meta Kripto, itulah ulasan singkat koin NFT potensial dan berita kripto. Bila ingin investasi di kripto, lakukan riset dahulu, karena Mimin bukan penasihat keuangan atau promosi investasi, seperti disebut dalam disclaimer di video ini, dan jangan lupa tolong subscribe ya. Karena kami akan terus upload video baru yang membantumu untuk terus mendapatkan ilmu dan info terbaru sehingga meminimalisasi kerugian. Demikian informasi dan ulasan kami untuk Sobat Meta Kripto kali ini, semoga berguna. Terima kasih telah tonton sampai selesai, nantikan video terbaru kami selanjutnya guna membantumu dapat cuan dari investasi cryptocurrency.